lanjutan sambutan, dan yang ketiga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, yakni Ustaz Ibrahim. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, kita langsung saja berangkat pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut, kemudian bagaimana? Mohon kesediaannya untuk ke depan menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bislami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati tentunya ulama kita yang kita banggakan dan hormati, Ustaz Ibrahim, seluruh jajaran Pondok Pesantren Darussalam BTS yang kami hormati, pengurus Wahda Islamiyah yang hadir pada hari ini, para ulamanya, terus ada pengurus Jamiatul Khairiyah, ada Nurul dari Burito, pengurus masjid. Kalau saya sebut satu persatu bisa sampai malam ini. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, dan saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan atas hadirannya. Dan tentunya yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan ini yang sangat utama. Karena kenapa? Saya yakin banyak sekali sahabat kita mau hadir, tapi karena nikmat kesehatan yang mungkin dan kesempatan yang tidak ada, akhirnya tidak bisa bergabung pada saat ini. Kemudian selawat dan salam kita himpunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan Nabi Rasulullah uswatun hasanah, suri Allah dan bagi umat manusia. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan beliau dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi bisa hadir dan bersilaturahmi pada kesempatan ini. Karena kita semua meyakini bahwa pentingnya silaturahmi, komunikasi, dan membangun ukhuwah Islamiyah. Karena kenapa? Kondisi saat ini kita mengalami krisis ukhuwah. Bagaimana umat Islam saat ini dikotak-kotakkan, meskipun kita sebagai mayoritas, akan tetapi ketika kebijakan itu terus tidak berpihak kepada umat Islam, tentunya ada yang salah di Republik ini tentunya.
Maka dari itu, inilah pentingnya bagaimana kita membangun ukhuwah antar sesama yang lain, sesama Islam, sesama umat Islam, karena organisasi itu hanya sebagai wadah untuk menyatukan, membangun kebersamaan, tapi tujuan kita insya Allah bersama. Bagaimana kita ingin menguatkan Islam, bagaimana kita mau memperjuangkan Islam, bagaimana kita mau menciptakan kader-kader yang Islami, kader yang insya Allah ke depan bisa membawa Islam semakin jaya di muka bumi ini tentunya. Itu harapan kita sendiri. Yang tentunya yang sangat penting bagaimana kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bertemukan di jannahnya Allah insya Allah di akhirat. Saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sangat penting catatan bagi saya, aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini saya yakin dan percaya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, kegiatan seperti ini perlu kita abadikan, perlu kita jaga, dan bisa kita jadikan kegiatan rutin. Saya lihat di sini, ini mungkin baru pertama kalinya kita melakukan rihlah bersama, lintas organisasi, lintas masyarakat, lintas kabupaten. Makanya ini kalau bisa dirutinkan. Dan ada kesepakatan di sini, selanjutnya siapa lagi? Kita berterima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi yang sudah dilakukan rekan-rekan sahabat-sahabat kita dari Darussalam dan BTS telah mengadakan kegiatan ini. Saya berharap selanjutnya rekan-rekan yang lain melakukan kegiatan ini lagi. Kemudian bergilir kita di Siwa atau di daerah mana lagi. Saya kira bisa ke depan di Bansalai. Bansalai ini adalah potensi daerah kita di Teluk Panuang. Saya sekarang punya misi di sana, bukan hanya misi bagaimana menghidupkan ekonomi, tapi di situ sebenarnya ada misi bagaimana menghilangkan kemaksiatan di situ. Karena kenapa? Banyak orang jadi di sana, Bang. Saya merasakan ketika saya baru hadir di sana datang, generasi muda kita tidak malu lagi berpelukan di depan kita. Tapi alhamdulillah, belum cukup 1 bulan di sana, anak-anak SMA sudah agak ketakutan yang mau berbuat lain-lain. Bahkan berapa karung botol minuman kita kumpulkan di sana. 2 hal ini insya Allah kita akan hilangkan, dan pelan-pelan yang lainnya, minuman dan perbuatan zolim di sana, insya Allah kita akan coba geser di sana. Itu salah satu misi utama. Dan kemudian tentunya bagaimana mendapatkan PAD daerah. Kemudian yang ketiga bagaimana menciptakan perekonomian baru. Kemudian yang keempat itu adalah betul-betul padat karya. Ini apa namanya? Dan itu bisa kita jadikan nanti tempat insya Allah. Di situ kita bisa berdakwah. Tempatnya bagus, ada aulanya dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabatku, selanjutnya perlu kita mungkin mengundang kembali ulama nasional yang dulu kita adakan, ada taklik abar. Ya kalau bisa kita adakan di masjid raya kita yang megah dan besar itu. Sayang kalau tidak dimanfaatkan aktivitas Islam. Kita punya masjid yang luar biasa, fakirnya luar biasa, tapi tidak ada kegiatan yang signifikan untuk merubah pola pemikiran dan pola ibadahnya saudara kita. Ini percuma juga. Saya sangat berharap bagaimana kita mengundang kembali ulama-ulama nasional untuk tampil di sana. Insya Allah saya nomor 1 untuk mendukung kegiatan itu. Kemudian kehadiran saya di pemerintah sebenarnya bagian dari bagaimana menguatkan umat. Makanya tadi pagi saya berangkat ke Sengkang, kegiatan saya tunda beberapa kegiatan. Untung orang yang mau saya komunikasi sebelumnya dan sudah janjian mau mengerti. Karena kenapa? Pertemuan hari ini saya anggap sangat penting dibandingkan pertemuan yang sudah janjian. Alhamdulillah dimaklumi, dan saya mau maaf hadir terlambat karena saya yakin ada nilai
dan ada yang bisa kita petik dan ada yang bisa kita tindak lanjuti dari hasil pertemuan hari ini tentunya. Dan terakhir kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, marilah terus kita menjalin silaturahmi, menjalin ukhuwah, saling mengundang, saling menguatkan bagaimana Islam minimal di Pitumpanua ini menjadi inspirasi untuk kabupaten atau kecamatan yang lainnya. Kita patut syukuri, Pak, apa yang disampaikan Pak Bupati, pencetak penghafal Quran terbanyak dan nomor 1 di Wajo adalah berasal dari Pitumpanua. Luar biasa. Ini kebanggaan yang harus kita jaga dan tentunya kita kembangkan terus. Padahal kalau kita melihat 20 tahun yang lalu, saya masih rasakan, Pak, Siwa ini daerah Texas. Minuman-minuman keras itu dianggap biasa. Perkelahian, pabutikam itu anggap biasa. Majak dan sebagainya itu hal biasa. Sajian di tengah jalan, lempar telur di sungai, di pohon-pohon kita dapat buah-buahan, itu biasa. Tapi alhamdulillah saat ini sudah sangat susah kita temukan hal seperti itu. Artinya keberadaan sahabat-sahabat sekalian di Pitumpanua pada khususnya ini memberikan pencerahan dan meluruskan apa yang selama ini menyesatkan saudara-saudara kita. Bukankah suatu hal yang sangat bermanfaat bagaimana kita bisa mengajak saudara-saudara kita dari keluar dari kemaksiatan, bagaimana menyelamatkan saudara kita dari kerak api neraka? Itu sangat penting, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu terakhir, marilah terus membangun komunikasi dan saya siap kapanpun diundang. Selama saya ada di Wajo, saya akan berusaha hadir dan berusaha mensupport, mendukung kegiatan keagamaan. Insya Allah. Kalau kita mau hadirkan Pak Bupati, kita hadirkan Pak Bupati. Kita hadirkan pembicara nasional, pendakwa nasional, ulama nasional. Saya siap mendukung. Demikian. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bapak Sufi saudara kita yang telah memberikan masukan dan harapan yang tentunya tidak lain adalah bertujuan bagaimana Islam ini bisa terus maju dan jaya insya Allah. Baik, acara selanjutnya yaitu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah dalam rangka untuk mengikat persaudaraan kita, bagaimana tema yang kita angkat adalah kuatkan ukhuwah Islamiyah di masa fitnah. Yang hari ini kita lihat bagaimana umat Islam hari ini adalah untuk menggalang persatuan umat Islam dengan latar belakang dari manapun dan lain sebagainya, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada jangan sampai itu Olahraga sensasi. Sebenarnya saya tidak ada mewakili. Taruhlah perwakilan dari KTPI. Saya perwakilan dari Islam. Intinya saja, apa yang dibilang tadi Ustaz yang pertama dan yang kedua itu sudah benar semua. Nah, yang jadi problem sekarang menurut saya mudah sependapat dengan sebab kemana Islam itu perlu kita bersatu. Cara saya mana? Sekarang Islam itu di kota-kota. Kota-kota. Jadi pada melodok mana lagi kembali menengok sejarah. Bagaimana sih Islam dulu? Sama kesehatan ini Pak. Nah,
Masalah keyakinan silakan jangan saling menyalahkan. Yang penting jompet ya saya sono. Apa yang bikin kasus sekarang? Diobok-obok. Artinya igar kita bisa tinggalin pada matoki seneng. Intinya Islam itu adalah satu. Itu saja. Jadi ringkas, saya sangat gembira ada acara begini. Karena dipanggil salah satu teman, ada acara begini, dipanggil yang ini, alhamdulillah. Saya berusaha hadir. Artinya saya berdiri di depan bapak-bapak nggak biasa masalah religius, nggak pernah. Tapi kasihan, saya seorang Islam, bapak-bapak seorang Islam, kok bisa dikasih goyang oleh oknum yang tertentu. Namanya ki. Ya, mari kita bina persatuan dan kesatuan sebagai agama Islam, beragama Islam pada Ijagero, bagaimana supaya orang lain tidak bisa masuk di Islam itu semua kita. Jadi cukup sekian, ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.